diompoli sampean. Kira-kira sampean jengkel napa mboten, Pak? Jengkel mboten, Bu? Mboten nggih? Diompoli bayi karena bayi orang duweni dosa. Laka ceritane wong jengkel. Leres nggih, Pak nggih? Nggih. Tapi coba wong kabunan diompoli bayi umur 70 tahun. Jengkel napa mboten? Ya jengkel ya dugal. Pesinge ya sejen, nggih Pak nggih? Iya. Karena bayi orang duweni dosa kabeh menungsan niku seneng. Kanjeng Nabi menggambarkan orang yang berpuasa 1 bulan lamanya, kemudian malam harinya menghidup-hidupi malam Ramadan, diibaratakan kayak bayi sing nembe lahir, sing orang duweni dosa, dan tugas kita semua adalah mempertahankan kesucian, mempertahankan nyong sampean kabeh supaya benar-benar bersih, suci, kembali ke fitri, supaya kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Robbal. Maka istilah hari raya setelah Ramadan disebut hari raya Idul Fitri, kembali suci. Seperti bayi yang baru lahir. Maka ketika semangat ibadah di bulan Ramadan kita bawa di bulan-bulan berikutnya, maka itu termasuk orang-orang yang Ramadannya berhasil. Allahumma amin ya robbal alamin. Maka ketika masuk hari raya Idul Fitri, kita kepada orang tua, kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada tetangga, kepada sanak famili, termasuk kepada rekan kerja, kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Iki nang banere wonten apa mboten? Mboten wonten nggih. Nggih. Minal aidin wal faizin, yang mohon maaf. Kadang-kadang niku nulisnya salah kaprah, Bapak Ibu. Minal aidin niku cara bahasa Arab niku nganggone huruf dal. Minal aidin nganggo huruf dal, dadi nek ditulis nganggo tulisan Indonesia cukup nganggo huruf D. Minal aidin artinya orang yang kembali. Kadang-kadang nulisnya DZ. D karo Z niku mboten wonten maknane. Kalau yang dimaksud kembali suci itu pakainya huruf dal, nek ditulis nganggo tulisan Indonesia cukup nganggo huruf D, minal aidin artinya orang yang kembali suci. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian wal faizin. Kalau wawunya di sini wawu atof. Wawu atof itu maknanya dan. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini konjungsi. Berarti maknanya dan. Tapi yang dimaksud adalah al-faizin. Faizin itu maknanya orang yang beruntung, maknane wong sing begja, maknane faizin itu adalah orang yang menang. Dan karena faizin tulisan Arab niku nganggone huruf za, jadi nek ditulis Indonesia cukup nganggo huruf Z. Sing biasane salah kaprah neng WA, neng banner, neng ucapan-ucapan, kowe seringnya ngene zal kabeh. Minal aizin wal faizin. Yang betul adalah minal aidin wal faizin. Orang yang kembali suci, orang yang beruntung, orang yang menang, dan mudah-mudahan kita jadikan Ramadan sebagai madrasatul hayah, sebagai sekolah kehidupan, sehingga ketika kita ditempa selama bulan Ramadan,
kita dididik oleh Allah selama bulan Ramadan berdampak positif pada bulan-bulan berikutnya. Allahumma ya Robbal. Biasane teng daerah kula, Pak. Kula niku desane Tanjung Harja, kecamatannya Kramat. Biasane masjid musola niku ramene yen Ramadan tok. Niku cara neng Kramat. Bu neng Kabunan Duku Waru, ya wulan Syawal masjid musolane taksi kebek napa mboten, Pak? Taksi kebek napa mboten, Bu? Kula yakin insya Allah masjid musola Kabunan ya kebek kabeh. Allahumma kolame. Ya berarti yen kolame kebek ya tandane diisi terus, sing wudu ya akeh, sing jamaah ya akeh. Allahumma amin. Ini yang perlu menjadi muhasabah, evaluasi, introspeksi bagi kita semua. Bahwa keberhasilan zaman nyong sampean KB sekolah itu bukan hanya dilihat rapotnya saja. Terus mboten? Bukan hanya dilihat ijazahnya saja. Rapote laka abange cara mien berarti tandane naik kelas. Ijazah nilainya apik-apik kabeh. Tetapi keberhasilan bisa dilihat ketika anak itu lulus dari sekolah. Terus nggih. Begitu pula Ramadan itu adalah ibarat sekolah. Keberhasilan bulan Ramadan bisa kita lihat di bulan-bulan berikutnya, sehingga ketika bulan-bulan setelah Ramadan iman dan takwanya semakin meningkat, ibadahnya semakin meningkat, amal solehnya semakin meningkat, kebaikan-kebaikannya terus istiqomah dijalankan, maka itu tandanya orang tersebut Ramadannya berhasil. Allahumma ya Rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka pada kesempatan malam hari ini, bagaimana supaya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, kita betul-betul jalin dengan sebaik-baiknya. Dengan kita taat, kita beribadah, sholat 5 waktu kita laksanakan. Syukur-syukur saged sholat berjamaah. Allahumma ya Robbal. Kadang-kadang masjid musola zaman saiki wis apik-apik. Leres nggih Pak nggih? Modele ya antik-antik, gayane ya unik-unik, lampune ya wis nganggone listrik. Zaman yang sampean kabeh cilik mene sing nganggo ceplik. Saiki lantene ya wis nganggone keramik, tapi sayang sing jamaah sadidik. Giliran ana wong tua loro jamaah watuke ngiklik. Ana bocah cilik rambute brintik, matane mendelik, sikile busik, kon jamaah malah berisik. Mana balik naudzubillah min dzalik. Ini yang harus kita tanamkan. Hablum minallah harus betul-betul kita jaga. Hablum minallah betul-betul kita jaga. Komunikasi kita dengan Allah harus kita jaga. Baik dengan ibadah, dengan amal soleh. Tapi paling tidak ibadah yang kita lakukan kepada Allah, kalau dalam bahasa Al-Quran itu tolok ukurnya adalah sholatnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kadang-kadang muncul pertanyaan, mohon maaf Pak Ustadz. Kadang-kadang ana wong sing sholate sregep tapi ngrasanine sregep. Sholate sregep, korupsine kenceng. Sholate sregep tapi karo tanggane tukaran bae. Nang Kabunan ana Bu? Akeh. Akeh kuwi bahasa Indiane saporete ya Pak ya.
Ya, tapi kalau yakin kayaknya tak sawang-sawang kabunan ya api kabeh. Allahumma amin digawe anak sing kaya kuwi ya paling siji loro, Pak. 3 4 5 6 7 8 wis 8 bae jake akeh. Salat niku kalau digambarkan secara bahasa itu salat itu dari kata sholah. Pakainya tak marbutoh, kalau diwakofkan dibaca hak. Sholah. Sholah itu maknanya nyambung, Pak. Sholah itu maknanya keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat zaman saiki, zaman teknologi, zaman digitalisasi, kayak nyong sampean kabeh lanange pengen hubungi wadone, anak pengen komunikasi karo wong tuane sing mungkin luar kota atau mungkin tidak berdekatan dengan tempat tinggalnya, maka kita perlu komunikasi sing zaman saiki rata-rata yang anggone WA. Leres segi panggih, panjenengan nek pengen misalnya komunikasi karo bojone, karo anake, karo putune, karo sedulure, pengen WA-nan ya kudu ngerti nomere. Terus nama mboten, Bu? Yen panjenengan orang duwe nomere sing lanange, kira-kira pan WA-nan saged napa mboten? Mboten saged, kudu ngerti nomere. Nyong sampean kabeh pan komunikasi karo Gusti Allah, ya kudu ngerti nomor WA-ne Gusti Allah. Panjenengan ngertos napa mboten nomor WA-ne Gusti Allah? Nomere 2443 4. 2443 4. 2 yang dimaksud 2 rakaat sholat subuh. 4 duhur dan asar masing-masing 4 rakaat. 3 niku maghrib dan 4 yang terakhir itu adalah isya. Maka ketika orang yang menjaga sholat 5 waktunya, keterhubungan dengan Allah itu baik. Takbiratul ihramnya baik. Kemudian doa iftitahnya, suratul fatihahnya, surat pendeknya atau bagian ayat yang ada di dalam Al-Quran, rukuknya dilakukan dengan baik, gerakannya, bacaannya, i'tidalnya, sampai salamnya. Yang sholat itu bukan hanya ritualitas setiap hari, yang bukan hanya formalitas, tetapi betul-betul sholat khusyuk yang dilaksanakan. Maka ngendikane Gusti Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Orang yang sholatnya baik, maka perilakunya baik, ucapannya baik, tindak tanduknya baik, sikap dan karakternya baik. Allahumma amin ya robbal alamin. Contoh, Pak, contoh. Nyong sampean kabeh sholat. Meskipun biasanya beberapa madhab mungkin ada perbedaan. Atau di antara ormas mungkin ada perbedaan. Itu yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya cabang. Tapi usuliyahnya, pokoknya itu semuanya sama. Sing arane takbiratul ihram, ya tangan loro diangkat karo mengucapkan Allahu Akbar. Meskipun sedakepe sejen-sejen, ana sing nang dada, ana sing nang dhuwure, napa puser, ana sing nang tengah, ana sing nang pinggir, ana sing nang dhuwur, bahkan ana sing ngejejer ora sedakep. Leres nggih, tapi intinya adalah takbiratul ihram. Ketika orang takbiratul ihramnya benar, tangan diangkat kemudian mengucapkan Allahu Akbar, dan hati kita yakin bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, maka orang yang takbiratul ihramnya benar, maka insya Allah perilakunya, sikapnya, tindak tanduknya, karakternya betul-betul menjadi orang yang tawadu. Allahumma amin ya robbal alamin. Tawadu niku andap asor, rendah hati,
Karena yakin bahwa yang paling agung, yang maha besar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua kecil. Coba nek panjenengan mirsani nggih neng galaksi Bima Sakti, posisi bumi di mana? Posisi matahari, bulan itu di mana? Posisi bintang-bintang itu di mana? Dan ternyata kita itu di bumi dan mungkin di peta, di globe kita nggak kelihatan karena saking kecilnya. Dan kita yakin bahwa yang maha agung itu Allah, yang maha besar Allah. Maka ketika kita punya ilmu, kita tidak sombong karena ilmunya. Ketika kita diberi amanah jabatan tertentu, kita tidak sombong karena jabatannya. Ketika kita dititipi berupa harta benda, kekayaan, kita tidak sombong karena kekayaannya. Karena pada hakikatnya ilmu, jabatan, kekayaan, atau mungkin kecantikan, ketampanan, semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kowe nembe takbiratul ihrame, Pak. Makanya kadang-kadang nyong sampan kabeh salat wis asal Allahu Akbar. Kadang nembe takbir be ana kelingan jemuran urung dicukuti, kelingan utang, kelingan anak sineng pondok durung dikirimi dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud sholat yang khusyuk, kita betul-betul meresapi, memaknai, dan kita betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat yang kita lakukan dengan khusyuk, dengan baik, ucapannya, gerakan-gerakannya, kemudian hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah sholat yang kita lakukan berdampak positif baik untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, mitra kerja kita, rekan kerja kita, dan seluruh umat manusia, dan betul-betul sesuai dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allahumma amin ya robbal alamin. Iku hablum minallah. Insya Allah urusan karo Gusti Allah, urusan pribadi nyong sampan kabeh dewek-dewek. Monggo kaitan syahadate, kaitan sholate, puasane, zakate, hajine, ataupun ibadah-ibadah yang lain betul-betul kita laksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tandanya hablum minallahnya baik. Kemudian pada malam hari ini acara halal bihalal itu dalam rangka hablum minanas. Halal bihalal itu maknanya adalah istihlal. Istihlal itu ngalap halal. Karena kita pernah berbuat salah, kita pernah berbuat dosa, kita pernah melukai hati orang lain, kita pernah menyakiti orang lain, atau bahkan kita pernah mendolimi orang lain, momentum halal bihalal adalah kita saling memaafkan. Karena hubungan manusia bukan hanya hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia. Maka Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali itu Hujjatul Islam wal Muslimin. Beliau adalah pengarang kitab yang cukup tebal, namanya kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali itu mendefinisikan soleh, itu kata Imam Al-Ghazali, soleh itu adalah al-qaimu bihuquqillah wal-qaimu bihuquqil ibad. Orang yang soleh itu adalah wong sing jumenengaken hak-hake Gusti Allah lan jumenengaken hak-hake sesama kawulane Gusti Allah. Utawa cara gampangnya ya,
Wong soleh kuwi hablum minallahi apik, hablum minannase juga apik. Ora bisa milih salah sijine, ibarat dua sisi mata uang. Dua-duanya itu harus ada. Panjenengan duit 1.000, iki gambare separo tok. Separone kosong, duitnya kanggo napa mboten? Mboten nggih? Mboten. Ibarat orang yang soleh itu adalah sejajar seirama antara hablum minallahnya dengan hablum minannasnya. Jadi mohon maaf, kalau ada orang yang sholatnya sregep, puasane sregep, zakate ora tau ketinggalan, hajine ping pirang-pirang, tapi mohon maaf, karo bojone ora akur, karo tanggane ora akur, karo sedulure ora akur, karo rekan kerjane ora akur, kuwi dudu wong sing soleh. Atau sebaliknya, kadang-kadang ana wong sosialnya luar biasa. Karo tangga apik, karo sedulur apik, karo kanca batir apik, anak kerja bakti selalu di depan, anak urusan dana sosial perlu disalurkan kemana dia selalu terdepan. Tapi mohon maaf, tidak sholat, tidak puasa, padahal mampu dia zakat, mampu juga dia tidak menunaikan ibadah haji. Maka itu juga bukan orang yang soleh. Karena orang yang soleh kata Imam Al-Ghazali, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Dan tidak dipungkiri antar kita sesama manusia, mungkin ucapannya, mungkin tindakannya, mungkin sikap dan perilakunya, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, kecil ataupun besar, mungkin kita pernah berbuat salah kepada sesama manusia. Terus nama mboten Bapak Ibu. Maka kesempatan halal bihalal ini kita saling maaf, memaafkan. Dan orang yang mau meminta maaf, orang yang mau memaafkan, ibarat hati kita legowo, hati kita lapang dada, maka insya Allah hati kita bersih dan hidup kita lebih bahagia. Allahumma ya Robbal. Coba nek nyong sampean kabeh duwe penyakit hati. Penyakit hati niku contohnya hasud. Aslinya sing lebih tepat niku hasad, tapi wis umumnya lumrahe hasud. Sebenarnya yang bahasa Arab sing lebih tepat hasad. Hasad itu dengki, iri dengki. Cara gampangnya wong ngomong, hasad itu adalah senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Tanggane oli nikmat, dheweke malah resula. Tanggane lagi susah, dheweke malah seneng. Tanggane ibarat ibu-ibu, tanggane gelange anyar, gelange apik-apik, gelange merelek, terus dheweke dadi ora syukur, malah sengsara. Niku berarti penyakit hasad. Maka penyakit hasad itu harus dibuang dengan cara apa? Kita melihat nikmat orang lain juga kita ikut bahagia. Melihat kesedihan orang lain kita juga punya empati. Punya rasa untuk ingin membantu. Itu insya Allah kita termasuk golongan Idul Fitri, orang yang kembali suci. Allahumma amin ya robbal alamin. Cara neng desa, cara tengkulon neng Tanjung Harja, wong sing hasad ke ibaratnya tanggane tuku kulkas, dewek awake langsung panas. Tanggane tuku Nmax, deweke tuku Paramek. Niku ibarat contoh kecil, melihat nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain dia malah susah. Dan ketika orang sedang mengalami kesusahan, dia itu bahagia. Itu hasad. Dan penyakit hasad ini dirasakan atau tidak, itu akan menggerogoti kita.
Maka ketika kita lapang dada, kalau dalam bahasa Al-Quran, wal'afina anin nas. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, itu atine legowo, atine bunga, sumringah, hidupnya lebih bahagia. Allahumma amin ya robbal alamin. Tapi anggar wong duweni hasud, iri, dengki, duweni dendam, ora gelem ngampura maring kesalahane wong liya, malah akhirnya jadi penyakit. Leres tahu betul Pak? Makanya penyakit saya kan pirang-pirang, angel-angel, aneh-aneh penyakitnya. Itu sebenarnya semuanya bersumber dari hati. Maka Kanjeng Nabi mencontohkan bagaimana kita menata hati kita supaya hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia baik, kemudian kita akan mendapatkan sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Kebahagiaan akan kita peroleh di dunia dan di akhirat. Kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan kita insya Allah termasuk umatnya Kanjeng Nabi, termasuk kawulane Gusti Allah sing bakal pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Maka sebagai kesimpulan, karena jatai kulo panitia sanjange maksimal 30 menit. Ini pun pas 30 menit alhamdulillah. Jadi intine halal bihalal kita legowo. Karena apapun yang kita tanam itulah yang kita tunai. Ibarat bocah saiki cara belajar ilmu psikologi niku wonten istilah law of attraction, hukum tarik menarik. Kalau kita menebarkan kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada orang masih punya penyakit hati, masih iri dengki, masih nopo niku takabur, ujub, sum'ah dan lain sebagainya, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka akan kembali kepada dirinya. Di fisik itu biasanya akan terwujud berupa penyakit. Maka mudah-mudahan kita semua betul-betul Lebaran, Hari Raya Idul Fitri itu bukan hanya simbolis, bukan hanya formalitas, tapi betul-betul hubungan kita dengan Allah kita jalin sebaik-baiknya. Hubungan dengan sesama manusia, relasinya, komunikasinya dengan sesama manusia, hablum minanasnya kita jaga dengan baik, maka insya Allah kita termasuk golongan minal aidin wal faizin. Allahumma amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, warridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng diamini. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mu'nisa kulli wahid wa ya sahiba kulli farid wa ya qariban ghairu ba'id wa ya syahidan ghairu ghaib wa ya ghaliban ghairu maghlub ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram ya badi'as samawati wal ard. Allahumma inna nas'aluka bi ismika bismillahirrahmanirrahim al hayyul qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatu wala naum wa nas'aluka bi ismika bismillahirrahmanirrahim al hayyul qayyum alladzi 'anat lahul wujuh wa khasha'at lahul aswat wa wajilat min khasyatil qulub an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa an taqdiya lana hajatina
wa hajati pemerintah desa Kabunan, wa hajati warga desa Kabunan, Kecamatan Dukuhwaru. Allahumma hasil maqasidana, Allahumma qadhi hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna makhraja, Rabbi yassir wala tu'assir anta muyassir. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa sallim auladana wa sallim dzurriyyatina wa sallim aba'ana wa sallim ummahatina wa sallim jama'atina min afatid dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ustadz Badruz Zaman atas